Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alpati dari Teknik Elektro Angkatan 2022 dan NIM saya 202201 240. Oke, kita lanjut ya. Pengertian dari listrik 3 fasa. Dengan kata lain, sistem yang menggunakan 3 kabel untuk pembangkitan, transmisi, dan distribusi dikenal sebagai sistem 3 fase. Sistem 3 fase juga digunakan sebagai sistem fase tunggal jika salah satu fase dan kabel netral dilepas darinya. Jumlah arus saluran dalam sistem 3 fase sama dengan 0 dan fase tersebut dibedakan pada sudut 120. Sistem 3 fase memiliki 4 kabel, yaitu 3 konduktor pembawa arus dan 1 kabel netral. Luas penampang konduktor netral adalah setengah dari kabel aktif. Pada kabel netral sama dengan jumlah arus garis ketiga kabel, dan akibatnya sama dengan 3 kali komponen urutan fase 0 arus. Sistem 3 fase memiliki beberapa keunggulan seperti membutuhkan konduktor yang lebih sedikit dibandingkan dengan sistem fase tunggal. Ini juga menyediakan pasokan terus-menerus ke beban. Sistem 3 fase memiliki efisiensi yang lebih tinggi dan kerugian minimum. Sistem 3 fase menginduksi generator yang menyediakan tegangan 3 fase dengan besaran dan frekuensi yang sama. Ini memberikan daya yang tidak pernah terputus, yaitu jika satu sistem terputus maka 2 fase sistem yang tersisa terus memasok daya. Jumlah arus dalam satu fase sama dengan jumlah arus di 2 fase lainnya pada fase sistem. Nah, untuk fase sistem 1, sistem fase 2, fase 3. Nah, ini ya, kita bisa dilihat. Nah, untuk perbedaan fase yaitu 120 dari ketiga fase tersebut diperlukan agar sistem dapat bekerja dengan baik. Jika tidak, sistem akan macet. Oke, next. Jenis koneksi dalam 3 fase. Star connection membutuhkan 4 kabel yang terdiri dari 3 konduktor fase dan 1 konduktor netral. Jenis sambungan ini terutama digunakan untuk transmisi jarak jauh karena memiliki titik netral. Titik netral melewatkan arus yang tidak seimbang. Koneksi bintang terhubung ke sistem 3 fase memberikan 2 tegangan yang berbeda, yaitu 230 volt dan 440 volt. Tegangan antara fase tunggal dan netral adalah 230 volt dan tegangan antara 2 fase sama dengan 440 volt. Nah, ini jenis koneksi dalam 3 fase. Pada koneksi delta memiliki 3 kabel dan tidak ada titik netral. Koneksi delta ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Bukan di bawah ini ya, di atas. Pada gambar di atas ini, tegangan saluran sambungan delta sama dengan tegangan fase. Nah, untuk muat koneksi dalam 3 fase, beban dalam sistem 3 fase juga dapat dihubungkan di star atau delta. Beban 3 fase yang terhubung dalam delta dan bintang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, pada beban 3 fase mungkin seimbang atau tidak seimbang jika ketiga beban impedasi J1, J2, J3 memiliki besaran dan sudut fase yang sama, maka beban 3 fase tersebut dikatakan sebagai beban seimbang dalam kesetimbangan ya. Itu semua fase yang tegangan saluran sama. Nah, untuk kelebihan listrik 3 fase, poin pertama, kekuatan lebih besar, dan kedua, kemampuan menggerakkan motor listrik, dan yang ketiga, distribusi energi yang lebih baik, dan keempat, keseimbangan beban yang lebih baik, efisien lebih tinggi, pemulihan cepat setelah gangguan, kecocokan dengan perangkat industri. Nah, untuk kekuatan lebih besar listrik
yaitu listrik 3 fasa memiliki daya yang lebih besar dibandingkan dengan listrik 1 fasa pada tegangan yang sama. Ini membuatnya cocok untuk digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan daya tinggi seperti industri, perusahaan besar, dan sistem distribusi tenaga listrik. Nah, untuk kemampuan menggerakkan motor listrik, yaitu motor listrik 3 fasa lebih efisien dan memiliki torsi yang lebih konsisten dibandingkan dengan motor listrik 1 fasa. Ini membuatnya ideal untuk digunakan dalam berbagai aplikasi industri seperti penggerak mesin, pompa air, kompresor, dan lain-lain sebagainya. Industri energi yang lebih baik, listrik 3 fasa dapat didistribusikan secara lebih efisien dalam jaringan listrik. Ini mengurangi kerugian daya, tegangan lebih stabil, dan memungkinkan jarak yang lebih jauh untuk mentransmisikan daya. Keseimbangan beban yang lebih baik, dalam contohnya dalam sistem 3 fasa beban dapat didistribusikan secara lebih merata antara 3 fasa yang membantu mencegah ketidakseimbangan beban yang dapat menyebabkan masalah pada sistem listrik. Untuk efisien lebih tinggi dalam berbagai aplikasi, listrik 3 fasa lebih efisien dibandingkan dengan listrik 1 fasa. Ini mengurangi kerugian daya dan biaya operasional dalam jangka panjang. Pemulihan cepat setelah gangguan. Jika terjadi gangguan pada salah satu fase, listrik 3 fasa masih dapat beroperasi pada 2 fasa lainnya. Ini sangat membantu meminimalkan gangguan dan pemulihan sistem lebih cepat. Oke, next, selanjutnya kecocokan dengan perangkat industri. Banyak peralatan industri yang dirancang untuk menggunakan listrik 3 fasa sehingga penggunaan listrik 3 fasa memudahkan integrasi peralatan industri. Untuk kekurangan listrik 3 fasa itu biaya awal yang lebih tinggi. Nah, untuk kekurangan listrik itu aja ada 7 poin. Yang pertama, biaya awal yang lebih tinggi, instalasi dan peralatan untuk listrik 3 fasa cenderung lebih mahal daripada listrik 1 fasa. Ini mencakup transformator 3 fasa, panel listrik 3 fasa, dan kabel yang lebih tebal. Kompleksitas instalasi. Listrik 3 fasa lebih kompleks daripada listrik 1 fasa. Hal ini memerlukan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep listrik 3 fasa dan mungkin memerlukan tenaga kerja yang lebih mahir untuk instalasi dan pemeliharaan. Nah, untuk yang poin ketiga, tidak sesuai untuk aplikasi kecil. Listrik 3 fasa mungkin tidak ekonomis atau praktis untuk digunakan di rumah-rumah atau aplikasi kecil. Kebanyakan rumah tangga dan bisnis kecil menggunakan listrik 1 fasa. Nah, untuk poin keempat, permasalahan tegangan yang lebih tinggi. Sistem 3 fasa memiliki tegangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan listrik 1 fasa yang dapat menjadi resiko bagi peralatan yang tidak dirancang untuk tegangan tinggi. Perlindungan dan transformator yang sesuai diperlukan untuk melindungi peralatan elektronik dan listrik. Poin kelima, kesulitan dalam penyulutan motor. Motor listrik 3 fasa kadang-kadang dapat mengalami kesulitan dalam penyulutan saat dihidupkan. Ini memerlukan kontrol khusus untuk memulai motor dengan baik. Poin keenam, juga kurang fleksibel dalam aplikasi rumah tangga. Listrik 3 fasa tidak sesuai untuk kebanyakan aplikasi rumah tangga seperti pencahayaan, peralatan dapur, dan peralatan rumah tangga lainnya. Oleh karena itu, penggunaan listrik 3 fasa terbatas pada aplikasi industri dan komersial. Nah, untuk kekurangan poin yang terakhir yaitu pemadaman daya yang lebih sulit. Ketika terjadi pemadaman daya, pemulihan listrik 3 fasa dapat lebih sulit dan memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan listrik 1 fasa. Oke, next. Nah, untuk rumus perhitungan, sebenarnya untuk menghitung berapa besaran daya listrik 3 fasa, ada rumus yang akan memudahkan kita.
Nah, untuk keterangan simbol pada rumus daya listrik itu yaitu P itu power atau daya dengan satuan watt, V voltage atau dengan tegangan dengan satuan volt, untuk I intensitas atau arus dengan satuan ampere, cos V ataupun bisa disebut faktor daya. Nah, untuk contoh soal, pada instalasi listrik 3 fase digunakan tegangan V sebesar 340 volt dan arus listriknya I terukur 40 ampere untuk setiap fase. Sedangkan besarnya cos V dan pada instalasi tersebut yaitu 0,75. Berapakah besarnya daya terpakai pada instalasi tersebut? Nah, untuk jawabannya P sama dengan V kali I kali cos V kali 3. P sama dengan 380 kali 40 kali 0,75 kali lagi 1,73. P sama dengan 19.722 watt. Nah, dari perhitungan yang telah dilakukan bisa diketahui bahwa besarnya yang terpakai daya listrik 3 fase yaitu 722 watt. Oke ya, cukup sekian dan terima kasih. Dari saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.